Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Meita Trimediani dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas B. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Nah, apa sih materi yang akan saya sampaikan? Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang teknik pembelajaran mufrodat. Nah, nanti di dalamnya ada poin-poin penting yang akan saya bahas. Apa saja poin-poin tersebut? Yuk kita lihat penjelasan selanjutnya. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian dari teknik pembelajaran mufrodat. Nah, teknik pembelajaran mufrodat itu adalah dari kata mufrodatnya. Kata mufrodat ini atau bisa juga disebut vocab. Nah, vocab itu dalam bahasa Inggrisnya, sedangkan mufrodat itu dalam bahasa Arabnya. Nah, mufrodat itu adalah sejumlah kata atau kumpulan kata yang diketahui seseorang. Nah, jadi mufrodat ini adalah perbendaharaan kata seseorang dapat dikatakan sebagai himpunan kata-kata yang dikuasai dan dimengerti oleh seseorang itu. Nah, jadi pada hakikatnya mufrodat atau kosakata adalah jumlah seluruh kata dalam suatu bahasa, juga kemampuan kata-kata yang diketahui dan digunakan seseorang dalam berbicara maupun menulis. Nah, itu adalah hakikat daripada pembelajaran mufrodat. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, mengenalkan kosakata baru kepada anak murid atau kepada siswa. Jadi kata benda apa atau mufrodat apa yang belum diketahui oleh siswa. Yang kedua yaitu melatih siswa untuk melafalkan kosakata tersebut atau mufrodat dengan baik dan benar. Dan juga untuk dapat memberikan makna mufrodat dengan cara yang tepat. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu melatih siswa untuk menggunakan kata dengan kalimat sempurna atau secara kontekstual. Nah, itu adalah tujuan daripada teknik pembelajaran mufrodat. Adapun indikator penguasaan kosakata atau juga disebut pencapaian seorang guru ketika memberikan mufrodat tersebut kepada siswanya. Nah, indikator yang pertama yaitu mampu. Siswa itu mampu memahami makna si mufrodat yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kedua, mampu mengucapkan mufrodat dengan benar. Jadi misalkan kitabun itu harus bisa diucapkan oleh siswanya itu sesuai dengan intonasinya juga. Nah, yang ketiga yaitu mampu. Siswa itu mampu menulis mufrodat dengan benar. Jadi siswa itu harus tahu gitu ya panjang pendeknya suatu kosakata yang telah diberikan oleh gurunya itu. Yang indikator yang keempat yaitu siswa mampu membaca mufrodat jika terlihat dalam tulisan. Nah, jadi nanti ketika guru memberikan sebuah teks bacaan, siswa itu dapat harus bisa membaca teks bacaan yang telah disediakan oleh gurunya. Kemudian indikator yang kelima. Nah, indikator yang kelima ini, siswa itu mampu menggunakan mufrodat dalam kalimat sempurna. Jadi siswa itu harus tahu nahwu sorofnya daripada kosakata tersebut. Nah, itu adalah indikator atau pencapaian penguasaan kosakata untuk
melatih siswa. Kemudian teknik pembelajaran mufrodatnya. Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam pembelajaran mufrodat ini yaitu ada 8 teknik. Yang pertama, guru itu menyertakan benda atau barang yang dimaksud. Jadi guru itu memegang ya, melihatkan suatu benda. Misalkan benda itu benda pensil. Nah, nanti guru itu tanya, ini pensil mufrodatnya mufrodat atau bahasa Arabnya itu apa? Nah, nanti siswa akan menjawabnya. Kemudian gambar. Nah, guru bisa juga menyertakan gambar dalam audio visual atau yang lainnya. Misalkan guru itu menunjukkan gambar melalui laptopnya. Nah, melalui laptopnya kemudian diperlihatkan kepada siswanya tentang apa gambar ini, apa yang dimaksud gambar ini, terus apa juga gambar ini itu apa gitu maksudnya. Misalkan gambar pantai. Nah, pantai itu mufrodatnya itu seperti apa? Bahasa Arabnya itu, bahasa Arab pantai itu seperti apa sih, gimana gitu. Jadi guru bisa juga menyertakan gambarnya. Kemudian gerakan. Nah, guru ini harus bisa menggerakkan atau memperagakan gitu ya, memperagakan suatu kosakata. Misalkan guru itu mau duduk. Nah, ajlisu alal kursiun. Nah, yang artinya saya duduk di atas kursi. Nanti siswa menyebutkan apa yang sedang dilakukan oleh gurunya itu. Nah, kemudian juga ada konteks. Nah, konteks ini adalah menyempurnakan suatu kalimat atau juga bisa mendeskripsikan atau menceritakan gitu ya, dari misalkan dari kata karoma. Nah, nanti siswa itu membuat kalimat tentang karoma. Kemudian sinonim atau lawan kata ya, dan antonim. Antonim lawan persamaan kata. Kemudian ada juga definisi. Jadi guru memberikan suatu contoh atau suatu benda, kemudian dideskripsikan oleh siswanya menggunakan bahasa Arab. Nah, yang terakhir, teknik yang terakhir yaitu terjemah. Guru memberikan teks bacaan, kemudian siswanya itu memerintah siswanya itu untuk menerjemahkan suatu teks bacaan tersebut. Adapun evaluasi dalam teknik pembelajaran mufrodat ini ada 2 teknik. Yang pertama itu yaitu tes penguasaan mufrodat yang bersifat pasif reseptif. Dan yang keduanya yaitu penguasaan mufrodat yang bersifat aktif reseptif. Nah, maksud dari pasif reseptif ini yaitu untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap arti si mufrodatnya tanpa disertai kemampuan untuk menggunakannya. Sedangkan tes penguasaan mufrodat yang bersifat aktif respektif yaitu penguasaan mufrodat jenis kedua ini untuk mengukur tingkat pemahaman dan juga penguasaan siswa terhadap si mufrodat dalam arti mampu gitu ya, mampu menggunakan mufrodat yang diteskan dalam kalimat yang tepat dan mengekspresikan pikirannya. Nah, contoh dari sifat pasif respektif yaitu guru memberikan gambar atau memberikan gambar, nanti tempel di papan tulis, kemudian jodohkan dengan mufrodat yang ditulis juga di papan tulis.
Nah, nanti siswanya itu maju ke depan, menyuruh siswanya itu maju ke depan satu persatu, menjodohkan antara benda dengan kosakata yang tepat. Atau juga bisa guru itu menulis teka-teki silang. Nah, nanti siswanya itu mencari mufrodatnya di dalam kotak tersebut atau di teka-teki silang tersebut. Nah, itu adalah evaluasi atau tes untuk penguasaan kosakata terhadap siswa. Toyib, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.